أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إلى أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Orang taat, orang baik, bukan mereka yang menghadapkan wajahnya ke barat atau ke timur. Orang yang taat, orang yang baik, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ia persiapkan imannya untuk selalu taat kepada Allah dan yakin berjumpa dengan hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Dan orang yang baik bukan cuma berpenampilan baik di masjid, sujud, ruku, tetapi orang yang baik saleh dalam beramalah, saleh dalam bermuamalah. Orang yang baik, baik kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, orang yang membutuhkan, dengan cara mengeluarkan uangnya fi sabilillah, di jalan Allah. Orang yang baik, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, tepat dalam janji-janjinya. Orang yang baik menjalankan amanat-amanatnya dan selalu bersabar ketika kesulitan menimpahnya. Allah menutup dengan kalimat ulaika humus shadaqu. Dialah orang yang betul-betul taat di sisi Allah. Wa ulaika humul muttaqun, dan dialah golongan orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Taatlah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan apapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian. Orang tua disebutkan nomor 2 setelah taat kepada Allah. Maka manusia yang baik adalah manusia yang taat kepada Allah, setelah itu taat kepada kedua orang tuanya. Ini yang jarang kita lakukan. Bagus beribadah, bagus dalam berzikir, tapi tidak bagus dalam melayani orang tua. Demi Allah, orang yang bagus ibadahnya, tapi tidak bagus melayani orang tuanya, Anda tidak sempurna di hadapan Allah. Sebab orang tua menduduki nomor 2 setelah Anda taat kepada Allah. Setelah orang tua kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga. Jangan coba-coba menyakiti tetangga. Jangan coba-coba melukai tetangga. Tetangga jauh, tetangga dekat adalah bagian keimanan. Orang yang tidak selamat mulutnya dan tangannya dari tetangganya, maka demi Allah, sehebat-hebatnya Anda sholat, sehebat-hebatnya Anda ruku, rajin ke masjid, maka demi Allah, Anda tetap buruk di mata Allah. Sebab kesalehan bukan di sini.
Kesalehan akan tampak setelah Anda bermuamalah dengan masyarakat. Kebaikan bukan di masjid, tetapi lebih banyak di luar masjid. Maka orang yang baik adalah orang yang membawa nilai sujudnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada siapapun. Dan ingat, ditutup dengan kalimat, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah benci kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan bangga dengan ilmu agama Anda. Jangan bangga dengan sujud dan ruku Anda. Kalau ternyata di balik hafalan Quran yang Anda miliki, kalau ternyata di balik ketaatan yang Anda miliki, ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarrah. Demi Allah. Demi Allah. Biarpun dia hafal 30 juz, tapi ada rasa sombong dalam dirinya sebesar biji zarrah. Dan Bapak Ibu tahu, biji zarrah adalah biji sawi yang sangat kecil. Demi Allah, hafalan Quran Anda sia-sia di hadapan Allah. Maka jangan terjebak dengan penampilan. Jangan pernah menilai seseorang dengan penampilan. Dari hafalan Qurannya, dari jubahnya, dari jenggotnya, dari jilbabnya. Karena demi Allah sering tertipu dengan penampilan. Betul Ibu? Coba angkat tangan Ibu yang belum pernah ngomongin orang. Ada. Ternyata mereka berjilbab tapi mulutnya juga nyinyir. Apakah ini hasil dari ruku dan sujud? Maaf. Selama Anda ruku dan sujud tidak menghasilkan attitude, akhlak, maka demi Allah sombong kita di hadapan Allah. Karena ibadah tidak menghasilkan kebaikan kepada orang lain. Quran surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqamus shalah wa atuz zakah. Seseorang yang beriman dan taat kepada Allah akan diletakkan di surga. Dan amalannya adalah baik kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, orang tua, wa qulu linnasi husna. Dan mulutnya selalu berkata yang baik kepada setiap manusia. Maka kalau ada orang sholat, tapi mulutnya suka mengadu domba, membenci, menyakiti, membicarakan orang, membongkar aib saudaranya, dan gemar berkomentar negatif, maka demi Allah, tanda orang itu sholatnya tidak diterima. Wallah wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang diterima mampu membuat Anda dan saya terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita awali pagi ini dengan berdoa jamaah. Sebab pagi ini adalah pagi yang berkah untuk umat Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Maka lebih afdal setelah sholat subuh kita buka kembali dengan doa. Semoga majelis yang kita laksanakan, semoga ilmu yang sedang kita bahas akan menjadikan kita orang yang semakin baik
dan semakin taat kepada Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahribni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna li ikhwanina wal mujahidina fi Gaza, fi Palestin, fi Indonesia, fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma thabbit imanuhum wa anzalas sakinata ala qulubihim wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafirin wal musyrikin. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Rabbi israh li sadri wa yaksir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dengan bersolawat dan sedekah pagi. Salah satu rezeki yang tidak pernah putus, tijarah lan tabur, bisnis yang menguntungkan adalah mengamalkan surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang bersedekah pagi dan malam atau siang dan malam, demi Allah, Allah memberikan garansi falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka rezekinya lancar dan dijauhkan dari kegelisahan dan ketakutan hidup. Sebab sedekah membuka keberkahan. Mari sebelum tausiah kita bersolawat sambil bersedekah keliling. Siapkan sedekah Bapak Ibu. Siapkan kebaikan pagi ini. Membuka kebaikan akan mendapatkan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Al-Isra ayat ke-7. Kebaikan kau mulai, maka kebaikan yang akan kau dapatkan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapa yang membuka kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Yuk, sambil berselawat, siapkan sedekahnya. Ingat aturan sedekah, banyak tapi ikhlas. Ingat aturan sedekah, jangan pakai uang yang berwarna abu-abu. Harus yang terbaik, harus yang termulia. Jangan uang koin kalau masuk ke kotak amal berbunyi plung 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 jereng. Mari Bapak, Ibu, sambil berselawat, buka kebaikan pagi ini dengan sedekah.
Ada tim kami yang membawa kantong ajaib, kantong sedekah, masukkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilit dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayo suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilit dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya. Allahumma salli wa asghilit dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati para jamaah sidang solat subuh yang dimuliakan Allah. Demi Allah, kedatangan Anda membuat Anda beruntung. Sebab Nabi berkata, man shalla subha fahuwa fi dimmatillah. Siapa yang menjaga solat subuh, Anda dalam jaminannya Allah. Wallah, Anda dalam jaminannya Allah. Lebih-lebih setelah solat subuh, Anda tidak pulang. Nabi berkata, man shalla subha fi jama'ah thumma qa'ada fadhakurullah hatta tatlu asyam thumma shalla rak'ataini kanat ka'ajri hajjatau wa umrah. Siapa yang habis sholat subuh tidak pulang, berzikir, menyebut nama Allah, duduk di rumah Allah hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit di waktu syuruk, dan Anda menutup salat 2 rakaat, kanat ka'ajri hajjatau wa umrah, maka Anda pulang dengan membawa pahala yang sangat besar setara ibadah haji umrah. Makanya kalau subuh tetap duduk sampai syuruk, karena pahala ini tidak didapatkan kecuali setelah subuh dan Anda menunggunya. Maka demi Allah, ada banyak kebaikan pagi ini. Semoga yang duduk rezekinya lancar. Yang sedang punya masalah, Allah angkat masalahnya. Yang terhimpit ekonomi, dibukakan jalannya. Untuk ibu-ibu, keren banget semangatnya. Saya doakan uang belanjanya ditambah. Yang di atas ada orang? Oh, ada. Saya pikir jin yang di atas. Semoga hutang dan cicilannya lunas. Pagi ini serba barokah, termasuk diturunkannya rezeki di waktu pagi. Maka demi Allah, kajian ini akan memudahkan urusan hidup Anda. Ibu tahu, bapak tahu rahasia kemudahan. Coba baca surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau ada majelis ilmu, duduk, mudahkan. Fafsahu. Siapa yang memudahkan, yafsahillahu lakum. Setelah dari majelis, urusan Anda dimudahkan. Makanya kalau ada pengajian, hadiri Pak. Ada majelis ilmu, hadiri. Karena kita dalam rangka mengubah diri dengan ilmu. Salah satu diridhoinya seorang hamba, mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ketika Allah ridho dengan kebaikan kepada Anda difaqihkan ilmu agama. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, jangan bikin kita tambah sombong. Karena ada orang pintar sombong. Ada di sini. Ada di sini. Yang mana orangnya? Nggak ada di sini. Insya Allah orang-orang baik dan soleh di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membawakan 2 hadis pagi ini. Hadis yang apabila Anda kerjakan, feedbacknya, hadis yang apabila Anda kerjakan, berefek memantul. Anda lempar, maka yang Anda lempar kembali kepada Anda sendiri. Artinya apa? Kalau perbuatan ini Anda lakukan, maka akan mengundang kebaikan buat Anda sendiri. Jujur, kebaikan ini sebenarnya untuk orang lain. Tindakan Anda, action Anda, amal Anda sebenarnya ditujukan kepada orang lain. Tetapi pantulan dari kebaikan itu justru menolong diri Anda sendiri di hadapan Allah. Demi Allah,
Yang duduk di sini selalu butuh pertolongan Allah. Betul? Demi Allah, yang hadir di tempat ini selalu membutuhkan Allah. Betul? Maka amalkan hadis ini. Demi Allah, Anda akan selalu ditolong oleh Allah. Yang pertama, hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 3280. Seseorang mendatangi Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulullah. Qala, lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah ta'ala. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala, Nabi menjawab, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Buat apa Anda punya sesuatu kalau sesuatu itu nggak bisa menolong tetangganya? Punya mobil nggak bisa dipinjam, punya motor nggak bisa dipinjam, punya duit nggak bisa punya kalung nggak bisa kok nggak dilanjutin? Punya cincin nggak bisa Nah, buat apa? Buat apa? Kalau Anda punya harta, tetapi hartanya tidak bermanfaat. Buat apa? Apalagi orang Makassar ini kalau pakai perhiasan luar biasa. Bapak tahu, tidak ada wanita terheboh kecuali wanita Makassar di seluruh dunia. Ibu kalau pakai cincin minimal sebesar ini. Ada di sini. Saya nonton di Instagram, rata-rata orang Makassar cincinnya sebesar tutup cangkir begini. Apa nggak susah makannya begini, Bu? Allahu Akbar. Orang Makassar ini apalagi kalau ke kondangan, aduh. Kalung dari leher sampai di bawah pusar. Buat apa pakai kalung sebesar rantai kapal selam? Kalau kalungnya tidak bisa itu dia. Buat apa? Karena demi Allah. Jamaah. Satu kancing baju yang Anda pakai, ini ada hisapnya, Pak. Wallah. Satu kancing baju yang Anda pakai, ini ada hisapnya. Dari mana diperoleh? Untuk apa kau gunakan? Kalau satu kancing saja tak bermanfaat untuk orang lain, demi Allah, maka hisab Anda sangat berat. Maka demi Allah, ayunnas ahabbu ilallah ta'ala. Manusia yang paling baik, manusia yang ilmunya, hartanya, tenaganya, jiwanya bermanfaat untuk orang lain. Makanya selama menjadi manusia, jadilah manusia yang suka membantu orang lain. Rajin sholat tapi gigili. Apa gigili? Gili-gili apa gigili? Hah? Betul gigili. Apa gili-gili? Gigili. Rajin sholat tapi gigili. Ada di sini, ada? Oh, enggak ada. Buat apa, Pak? Kesalehan Anda tidak bermanfaat. Sedangkan hadis ini sudah jelas. Anfa'uhum linnas. Apa yang Anda miliki, yang dohir dan yang batin, harus bermanfaat untuk orang lain. Ditanya lagi, pertanyaan kedua. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ahabbul a'mal ilallah ta'ala. Amal apa yang paling disukai Allah? Amal soleh apa yang paling disukai Allah? Sururun tudkhilhu ala muslim. Kau mudahkan urusan saudaramu. Au takasifu anhu kurbatan.
kau hilangkan kesulitan saudaramu. Au taqdu an hudainan, au taqdi an hudainan, kau lunaskan hutang saudaramu, kau bebaskan hutang saudaramu. Au tadrudu an hujuan, kau hilangkan kelaparan perut saudaramu. Dan ditutup dengan kalimat wali an amsia ma'a aghi hajatan ahabbu ilayya min an a'tikafi fi hadhil masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Ingat, membantu satu orang bebas kelaparannya, membantu satu orang bebas kesusahannya, ahabbu ilayya, lebih dicintai Allah min an a'tikafi, dari seorang ahli masjid yang beriktikaf dan sholat di masjid Nabi selama 1 bulan. Ini hadis menandakan walaupun Anda ahli masjid, rajin sholat, tapi gigili, tapi pelit, maaf, 1000 maaf. Orang yang membantu satu orang lebih baik daripada sholat sebulan Anda di masjid Nabi. Jadi jangan sombong dengan ibadah Anda, guys. Jangan sombong dengan ahli masjid. Anda pikir cukup sujud? Tak cukup. Karena demi Allah, ibadah yang paling bagus itu muta'addi. Atau apa itu muta'addi? Dengan hartamu kau bantu orang lain. Ibu, kalau ada tetangga lapar, terus ibu kasih sholatnya ibu, kenyang nggak? Ya enggak lah. Coba Bapak bayangkan, tetangga Anda lapar, Anda kasih dengan puasa, sunnah Senin dan Kamis, puasa Anda, kenyang nggak? Pantes saja tetangga saya keluar dari Islam, murtad, gara-gara Indomie 1 kardus. Mikir nggak Pak? Kenapa dia keluar dengan Indomie 1 kardus? Karena kalau perut lapar jangan dikasih ceramah. Perut lapar dikasih apa Bu? Makan. Perut lapar dikasih ceramah. Sudah 3 hari nggak makan, kita ceramahin. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Isbir, isbir, sabar, sabar. Mati anak orang sabar-sabar. Anda kenapa melihat fenomena Pak? Banyak orang muslim yang murtad. Karena apa? Anda nggak peduli dengan kelaparan tetangga Anda. Ah, dia tidak kuat imannya Ustadz. OMG, hello. Jangan ngomong soal iman deh. Walaupun Anda soleh, tetapi Anda pelit, iman Anda juga dipertanyakan. Nah, nggak bisa kita seperti itu. Ibu, pernah melihat tetangga dengan tetangga putus hubungan gara-gara hutang? Pernah melihat keluarga putus hubungan gara-gara duit? Oh sering. Jangan-jangan kita pelakunya juga. Gara-gara uang silaturahim putus. Minta 100 dong. Minta 100 dong. Biar silaturahim tidak putus. Jamaah. Banyak orang rela menyakiti orang dengan menagih hutang. Dan ketika nggak bayar langsung marah-marah. Hingga putus hubungan antara tetangga dengan tetangga yang satu. Itu namanya orang goblok di dunia. Ibu, gila ya. Gara-gara duit kita menyakiti hati orang. Gara-gara selembar kertas yang terbuat dari bahan dunia, Anda rela menyakiti hati orang. Demi Allah, coba Anda baca aturan Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah.
Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang suka menagih hutang. Ada? Yang suka nagih hutang ada di sini. Bapak punya hutang apa ditagih? Yang suka nagih hutang, tolong tagih saudaramu dengan cara yang baik. Jangan kasar. Sekarang ini zaman gila, Pak. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara ditagih hutangnya. Karena yang nagih kasar. Kemarin ada dialog. Bayar hutangnya. Bayar hutang ki. Bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Saya belum ada uang. Kalau belum ada uang, coba melacur. Jual diri. Habis jual diri, uangnya pakai buat bayar hutang. Ini laknat. Mulut terburuk dalam menagih hutang. Dan sekarang banyak orang menagih hutang dengan cara yang kasar. Apakah diperbolehkan? Demi Allah, surat Al-Baqarah melarang orang-orang menagih hutang dengan cara yang kasar. Ibu, kalau nagih hutang harus dengan cara yang baik. Ada uangnya. Maaf, tahun depan. Boleh. Tahun depan lagi tagih. Ada uangnya. Maaf, 2 tahun lagi. Boleh. Tagih lagi. Ada uangnya. Maaf, 5 tahun lagi. Kira-kira kalau ada orang kayak gini gimana? Halo? Kira-kira kalau ada orang seperti ini gimana? Astagfirullah. Ibu, longgarkan hutang saudaramu. Siapa yang memberikan tempo, yang melonggarkan hutang saudaranya, lebih baik daripada 80 kali bersedekah di jalan Allah. Masya Allah. Ibu, kalau saudaranya betul-betul tak bisa bayar, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekahkan hutangmu, ikhlaskan hutangmu. Siapa yang mengikhlaskan hutangnya, demi Allah ini lebih baik jikalau engkau mengetahui. Al-Baqarah 280. Yang suka mengikhlaskan hutang, demi Allah Anda orang yang mulia di sisi Allah. Daripada menyakiti hati orang, ingat sakit hati orang akan terus dibawa sampai itu tahu. Jamaah, jangan ribut gara-gara hutang. Jangan ribut gara-gara duit. Apakah ada orang Makassar yang saling bertengkar gara-gara duit, Pak? Saya heran. Hanya gara-gara lembaran uang Anda bisa mengkoyak-koyak perasaan orang. Hanya gara-gara tumpukan uang Anda rela mencaci maki orang. Hanya gara-gara duit segepak Anda bikin mati rasa orang. Demi Allah, lebih baik kehilangan uang dan diganti dengan berkali lipat oleh Allah daripada harus menyakiti hati orang. Demi Allah, Pak. Saya lebih baik kehilangan duit. Lebih baik saya kehilangan duit daripada kehilangan silaturahim dan perasaan orang. Ini kenapa orang muslim tidak pernah mempraktekkan Al-Baqarah 280. Sudah punya Quran, Qurannya tidak dibaca. Saya heran. Ibadah Anda tidak cukup dengan sholat dan sujud kalau muamalah Anda buruk, jamaah. Lalu apa maknanya sholat kalau ternyata akhlak kita buruk? Mari kita perbaiki. Justru dengan membantu orang lain, rezeki balik kepada kita. Kehidupan kita semakin mulia. Jamaah, lanjut apa tutup? Oh. Ya. Nanti kita
Kita tutup. Ini udah masuk syuruk belum sih? Sebentar lagi ya? Apa sudah masuk? Udah masuk kayaknya. Sudah. Sebentar dulu ya. Tahan dulu ya. Jamaah. Hadis yang terakhir boleh? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Man nafasa an mu'min min kurabid dunya nafasallah anhu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan, melancarkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan lancarkan urusannya di akhirat. May yasara ala mu'sir yasarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim dalam hal hutang piutang, maka Allah mudahkan rezekinya di dunia dan akhirat. Man satara musliman satarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib orang lain, siapa yang menutup keburukan orang lain, siapa yang menutup kejelekan orang lain, maka Allah akan menutup kejelekannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi ainil abadi makanal abadu fi aini akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang sering datang ke majelis ilmu, maka demi Allah sepulang dari majelis ilmu itu Allah tunjukkan jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumum fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Siapa yang duduk-duduk di rumah-rumah Allah, berzikir, membaca Quran, bertadarus, menyebut nama Allah, maka orang itu pulang dengan membawa ketenangan. Diturunkan rahmat dan malaikat berputar-putar di atas kepalanya untuk mendoakannya karena ia berzikir kepada Allah, dibanggakan oleh malaikat di atas derajat manusia-manusia yang lain. Maka inilah hadis pamungkas kita. Inilah hadis terakhir saya. Jadilah orang yang suka membantu urusan orang lain. Wallah fi ainil abadi makanal abdu fi aini akhihi. Allah akan membantu urusanmu, kebutuhanmu selama kita membantu urusan orang lain. Demi Allah, jadilah orang baik. Demi Allah, berbuatlah baik. Karena kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Setiap yang berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan dalam hidupnya. Semoga kita menjadi orang yang baik kepada orang lain. Amin. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah, salatullah, salam ala Yasin. Hadis yang terakhir ini adalah hadis tentang 7 sedekah yang tolong perbanyak selama Anda hidup sebelum mati. Sekali lagi, ini peringatan Nabi buat saya dan Anda. Tolong perbanyak 7 sedekah ini sebelum Anda mati. Inna mimma yulhaqul mu'minina
min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Inilah 7 perkara amal terbaik yang dilakukan selama hidup dan akan menjadi kebaikan setelah mati. Apa yang pertama? Ilman wa 'allamahu wa nasyarahu. Kalau belajar ilmu, kalau mendengarkan ilmu, tolong sampaikan ilmunya kepada orang lain. Ini yang disebut ilmu bermanfaat. Yang kedua, waladan solehan watarakahu. Meninggalkan anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, wa mushafan warathahu. Mewarisi Al-Quran atau ikut dalam ajang wakaf Al-Quran. Ini dijelaskan dalam hadis. Wa mushafan wa tharau. Siapa yang mewariskan Al-Quran dan berwakaf ditebarkan kepada orang-orang, demi Allah Anda akan membawa kebaikan dunia akhirat. Yang keempat, wa masjidan banahu. Membangun masjid. Maka orang kalau punya rezeki membangun masjid atas nama orang tua dan dirinya, demi Allah, selama masjid ini terbangun dan ditempati untuk ibadah, maka pahalanya terus mengalir. Yang kelima, wa baital lib'nis sabil banahu. Membangun rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah yang bermanfaat menolong orang untuk ibnu sabil, maka demi Allah pahalanya mengalir. Yang keenam, wa nahran ajrahu. Sungai yang mengalir. Paling bagus adalah bersedekah air. Anda beli sumur, sumurnya disumbangkan untuk mengaliri kehidupan orang-orang. Maka demi Allah, sumur yang disedekahkan kepada orang-orang akan menjadi pahala yang terbaik. Dan yang terakhir, wa shadaqatan akhrajaha mim malihi fi sihati wa hayati hakkuhu ba'da mautihi. Orang yang sedekahnya selama hidup dikeluarkan, sering mengeluarkan selama hidup, selama sehat, sebelum datang matinya. Maka orang yang rajin dan sering bersedekah, Anda akan mendapatkan 7 sedekah terbaik jariah yang sampai mati pun Anda tetap dibantu. Dikubur pun dijauhkan dari siksa kubur. Dibuka pintu dari surga. Anda menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan saya berdoa semoga 7 amalan ini bisa kita nikmati. Jamaah, ini dia saatnya mengamalkan mushafan warathahu, wakaf Al-Quran. Silakan Tuan Qadri. Ibu, pagi ini yang ikut sedekah atau wakaf Quran, Anda tergolong melakukan 7 sedekah terbaik di jalan Allah berdasarkan hadis Ibnu Majah 242. Yang hari ini wakaf Quran akan mendapatkan sertifikat, Pak. Sertifikat jariah. Kenang-kenangan yang menandakan, ya Allah, jadikan amalan Quranku kebaikan-kebaikan sampai aku mati. Yang ketiga, yang ikut wakaf Al-Quran, langsung Riza Muhammad doakan satu persatu. Mungkin Bapak Ibu sampai detik ini punya penyakit yang belum sembuh. Mungkin Anda punya penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita doakan dengan doa syifa dari wakaf Quran. Mungkin punya anak menikah belum hamil-hamil. Punya keluarga menikah belum kunjung hamil. Kita doakan dengan doa Nabi Zakaria dan doa Nabi Ibrahim. Plus wakaf yang disumbangkan. Mungkin ingin berangkat umroh dan haji. Dimudahkan rezekinya. Kita doakan dengan doa kemudahan berangkat umroh dan haji. Mungkin ingin terbebas dari hutang. Dilancarkan rezekinya. Pancing dengan sedekah, karena sedekah dan wakaf membuka pintu rezeki. Mungkin ada orang yang punya hutang kepada Anda, susah bayarnya, kita doakan orang itu dan kita sebut namanya agar segera membayar hutangnya. Atau mungkin
saat ini Anda sedang ingin menjual rumah. Saat ini sedang menjual tanah. Saat ini ada warisan orang tua yang ingin dijual. Susah lakunya. Sudah ditawarkan, selalu gagal. Kita doakan dengan sedekah Quran dan wakaf. Agar niat menjual tanah atau rumah Anda segera laku. Semalam kita di masjid apa tuh? Terakhir. Tadi malam. Daerah mana tuh? Goa. Saya ketemu beliau di Timika, Bu. Orang Makassar di Timika ketemu saya berapa bulan yang lalu. Dia maju ke depan, minta tanahnya di Timika dijual, mau pindah ke Makassar, pulang ke Makassar. Semalam ketemu lagi. Ustadz, saya yang di Makassar. 3 bulan lalu saya minta doa. Saya yang di Timika. 3 bulan lalu saya minta doa Ustadz untuk jual tanah di Timika. Balik ke Makassar. Bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Tanahnya laku dengan sedekah Quran. Masya Allah. Yang lebih hebat lagi, 10 tahun ditinggal suaminya, Ibu. 10 tahun suaminya kerja ke luar negeri tanpa kabar. Sampai istrinya mengira suaminya meninggal. Datang ke depan nangis, sampai jamaah ikut nangis. Doakan saya Ustadz, 10 tahun tanpa nafkah. 10 tahun ditinggal suami tanpa kabar. Kalau memang beliau meninggal, maka sampaikan kepadaku berita itu meninggal. Kalau tidak, doakan suami saya kembali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Demi Allah saya merinding. Hari itu didoakan. Selisih 2 hari, suaminya pulang dari Taiwan. Membawa rezeki dan kembali kepada keluarganya. Setelah 10 tahun tanpa kabar. Luar biasa Quran. Luar biasa sedekah. Luar biasa yang diajarkan Nabi. Maka hari ini yang sedang punya doa, yang sedang punya hajat, sedang punya masalah, ikut wakaf Quran. Dan saya akan doakan apa hajat Anda. Sebab demi Allah, doa seorang musafir tidak tertolak di hadapan Allah. Jemaah, bagaimana caranya? 1 Al-Quran, nilai wakafnya seharga 100.000. Ibu, 1 Al-Quran 100.000. Kalau Bapak wakaf 10 Al-Quran, 10 kali 100.000. Berapa? 1 juta. Kalau Ibu berwakaf 30 Quran, 30 kali 100.000 berapa? 3 juta. Dan pembayarannya ada 2 cara. Yang hari ini ada rezeki, boleh dibayar hari ini. Yang belum ada rezeki, kami titip nomor rekening Komunitas Riau Indonesia Mengaji dalam program 1 juta wakaf Quran. Kalau nanti ada rezeki, silakan ditransfer wakafnya. Doanya ikut saja sekarang. Daftarkan, catatkan nama Anda sebagai hamba Allah yang berkontribusi. Walaupun belum dibayar sedekahnya sekarang, tidak masalah. Kapan boleh dibayarnya? Kapan saja kalau ada rezeki. Ustadz bayar minggu depan boleh? Boleh. Ustadz bayar bulan depan boleh? Boleh. Ustadz saya niat mau jual tanah, tapi belum ada uang. Saya ikut wakaf, tolong doakan. Nanti kalau tanahnya sudah laku, maka uang sedekahnya saya transfer. Apakah boleh? Boleh. Yang ingin jual rumah, rumahnya belum laku, ikut sedekah, dan nanti dibayar kalau rumahnya sudah laku, boleh. Silakan. Baik, saya akan panggil berdasarkan urutan, Pak. Ibu Bapak, nilai urutan wakafnya dari Quran terbanyak sampai Quran yang paling sedikit. Silakan pilih sesuai kemampuan. Kalau cocok, angkat tangan. Kalau tidak cocok, cari yang cocok. Kalau belum cocok, dicocok-cocokkan. Kalau belum cocok juga, jangan pulang sebelum cocok. Saya minta jangan sampai nggak ikut walaupun di angka yang paling kecil. Demi Allah. Ini ajaran Nabi. Mushafan warathahu. Tolong dijaga hadis ini. Baik. Bismillah.
Saya buka sodakoh di angka tertinggi. Saya buka wakaf di jumlah terbanyak. Yang cocok tolong maju ke depan untuk menerima sertifikat. Dan saya doakan hajatnya. Apa hajatnya? Baik. Yang ingin berwakaf di jumlah Al-Quran terbanyak. Senilai 10 juta rupiah atau setara dengan 100 Al-Quran, boleh angkat tangan. Bapak silakan maju. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Boleh Bapak maju? Barakallah. Orang pertama di angka 100 Al-Quran senilai 10 juta. Dengan Bapak siapa? Pak Wahab. Demi Allah Pak, saya menjadi saksi kebaikan fadilah dari wakaf ini. Urusan hidup Bapak akan dimudahkan. Hajat akan dikabulkan. Apa doanya Pak Wahab? Saya mau jual. Rumahnya mau dijual. Ya di mana? Di Makassar. Baik. Sebentar lagi akan laku rumahnya. Karena Bapak sudah bertransaksi dengan sedekah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong Allah, jalan Allah, Allah akan membantu urusannya. Kita doakan ya. Diwakafkan untuk menjual rumah beliau. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, jadikan wakaf ini agar rumah yang ingin beliau jual segera laku ya Rabb. Hadirkan pembeli yang baik. Barokahkan rezeki dari penjualan rumahnya. Dan jadikan hartanya bermanfaat untuk keluarganya. Dunia, akhirat. Amin. Terima kasih Pak Wahab. Nanti dicatat ya sama panitia. Barakallah. 10 juta kedua. Ibu, apakah ada yang ingin berwakaf 100 Al-Quran setara dengan 10 juta? Jadi Bapak kalau wakaf 100 berarti akan menyerahkan 100 Al-Quran kepada 100 orang penerima. Masya Allah. 100 Al-Quran kepada 100 orang penerima berarti 100 Al-Quran senilai 10 juta rupiah. Apakah ada doa dan hajat yang ingin disampaikan dengan wakaf Quran ini? Yang di atas ada. Ibu yang di belakang ada. 10 juta kedua. Ayo. Ustadz, sedekahnya boleh dicicil? Boleh. Seperti orang menabung di jalan Allah. Ditabung pelan-pelan, dicicil pelan-pelan. Ketika Anda mencicil dengan niat hajat, maka hajatnya akan dikabulkan. 10 juta kedua ada. Ibu atau bapak? Silakan ibu. Boleh maju ibu? Masya Allah. Alhamdulillah. 10 juta kedua, 100 Al-Quran kedua. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Dengan ibu siapa? Ibu Nur Haidar. Apa hajatnya ibu? Menjual rumah. Sudah lama ditawarkan. Insya Allah dipermudah. Semoga rezekinya bermanfaat. Dan insya Allah berkah dengan penjualan. Ya. Diwakafkan untuk menjual rumah beliau. Ya Allah, dijemput dengan wakaf 100 Al-Quran. Mudahkan urusan beliau. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, mudahkan niat hati beliau ya Rabb untuk segera menjual rumahnya. Lancarkan hajatnya. Bukakan pintu rezekinya. Hadirkan pembeli yang baik. Dan barokahkan setelah penjualan rumahnya. Amin. Terima kasih Bu. Berkah ya. Iya. Iya. Nanti dicatat ya. Baik. 10 juta ketiga. Apakah ada? Baik.
saya turunkan di bawah 10 juta. Silakan yang ingin berwakaf di angka ini maju ke depan untuk didoakan. Silakan yang ingin berwakaf di angka 5 juta rupiah. Setara 50 Al-Quran. Boleh maju. Ada 5 juta. Ibu yang 5 juta boleh maju, silakan. Ayo siapkan hajatnya. Kalau ada air putih, bawa air putihnya ya. Sebab Allah berkata, waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Ibu butuh air putih? Ini, air putih saya. Apa doanya ibu? Masya Allah. Ibu, bisnis ibu akan lancar setelah ini. Allah buka seperti keran yang mengalir. Saya menjadi saksi. Kita doakan ya. Ibu siapa namanya? Ibu Rahmati. Ya Allah, Ibu Rahmati berwakaf dengan 2 niat. 50 Al-Quran diniatkan agar usaha beliau lancar. Mudahkan ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Yang kedua diwakafkan untuk anak beliau ya Rabb. Hadirkan jodoh yang baik ya Allah. Hadirkan jodoh yang berkah ya Rabb. Pasangan hidup yang berkah dunia akhirat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Ini Bu. Diminum ya. Biar sehat. Ya. 5 juta kedua. 50 Al-Quran kedua ada. Yuk. Bapak Ibu yang punya hajat dan doa. Kita manfaatkan wakaf Quran untuk menjemput doa. Silakan Ibu. Yang 5 juta boleh maju. Boleh maju Ibu. Yang angkat tangan. Yuk. Yang di belakang. Silakan Dea. Ibu yang berkerudung coklat yang di belakang. Ibu silakan. Assalamualaikum Bunda. Dengan Bunda siapa? Bunda Rosita. Masya Allah. Bunda Rosita apa hajatnya? Anak yang belum berketurunan. Berapa lama Bunda? Pasti tidak tahu. Ada air enggak? Saya minta air. Bunda, air ini tolong dicampur dengan galon. Suruh minum kepada anak yang belum hamil. Tapi syaratnya sholat tahajud jangan putus setiap malam. Minimal 2 rakaat saja. Sudah banyak yang berhasil. Jadi air ini keberkahan. Dan kalau hujan, tolong anak suruh mandi air hujan. Jangan dari pancuran talang rumah, tapi langsung ke langit. Ya, atau kalau tidak, ambil ember, langsung dari langit ada airnya buat mandi. Karena demi Allah air langit itu barokah. Tanah mati saja subur. Tumbuhan mati saja hidup. Apalagi manusia yang ingin hamil. Maka demi Allah, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Maka terapi yang pertama minum air putih yang saya doakan. Ini campur dengan galon. Boleh. Kita doakan. Ya Allah, diwakafkan untuk anak beliau yang belum punya keturunan. Sudah 3 tahun ya Rabb. Bahagiakan dia seperti kau bahagiakan wanita yang lain dengan keturunannya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas solihin. Berikan keberkahan ya Allah dengan hadirnya anak yang soleh dan soleha. Suburkan rahimnya dengan wakaf 50 Al-Quran ini. Yang kedua, diwakafkan untuk anak beliau agar segera mendapatkan jodoh, pasangan yang baik berkah dunia akhirat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Amin. Diminum mulai nanti malam tuh anaknya. Jangan lupa tahajudnya. Cepat ya. Kan bisa rumah ini. Boleh. Jadi setengah-setengah. Boleh. Yang buat yang jodoh juga ya. 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 Baik. Salam.
Silakan berikutnya ibu tadi. Dia yang kerudung coklat, ibu boleh maju. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Dengan Bunda siapa? Rosmini. Bunda Rosmini, apa hajatnya? Ini saya kan ini ada rumahnya suami mau dijual. Baik. Cuma kita mau berlomba sekeluarga. Masya Allah, jadi uangnya dipakai buat umroh. Iya dengan